Inna ad-dina 'indallahil Islam. Daripada saya mati sebelum saya masuk Islam, jadi saya membulatkan harus masuk Islam. Mbak Lydia belajar Islamnya ini sebelum masuk Islam berarti? Sebelum masuk Islam harus bisa sholat. Terus mama saya juga bilang, kamu kan percayanya sama kalau Tuhan itu cuma satu. Saya jawab tegas iya memang Tuhan itu cuma satu. Daripada saya debat panjang sama mama saya cuma dengerin mama ya. Itu mamanya Mbak Lydia Lovinda tadi cukup menyentak saya ketika bertanya, berarti kamu percaya kalau Tuhan itu satu? Saya tersentak dari itu. Gimana ceritanya beliau bertanya itu? Jadi mama itu bilang, hari ini para pemirsa yang kami muliakan, beliau datang untuk menebus sertifikat. iya. Jadi sertifikat ini ditebus oleh beliau rencananya, tapi bukan ditebus dengan uang, tapi ditebus dengan bacaan sholat. Iya. Jadi kalau sudah bisa bacaan sholat, baru sertifikat kami terbitkan. Begitu kurang lebih Mbak Lydia Lovinda. Iya. Mbak Lydia Lovinda Iya. tadi cerita ada banyak tantangan ketika masuk Islam. Apa Iya. itu tantangannya? Tantangannya kalau yang sebelum masuk Islam, Iya. mu'alaf itu tantangannya target saya bisa sholat dulu. Iya. Tuh. Jadi saya ngapalin bacaannya, ngapalin gerakannya, gimana tata caranya. Terus sudah hafal, langsung membulatkan. Daripada saya mati sebelum saya masuk Islam, jadi saya membulatkan harus masuk Islam. Mbak Lydia. Terus dapat dukungan dari papa juga, Iya. dari temen-temen juga. Tuh, dari teman-teman jauh juga kayak nyentuhin bacaan sholat gini. Jadi saya kayak enak aja ngapalin gitu. Kalau setelah masuk Islam, itu tantangan pasti dari keluarga. Tuh, terutama mama saya. Kalau kakak-kakak gitu ya sudah mendukung, ya soalnya terserah gitulah. Itu pilihanmu gitu. Ya saya menghormati juga, tapi juga ya ada sedihnya karena dari mama sendiri itu kayak agak sensitif dengan agama yang saya peluk sekarang tuh. Ya jadi dicuekin selalu, tapi ya gimana tetap tak baikin, harus berbuat baik ke mama. Apalagi itu mama saya dalam Islam juga kan bilang mendoakan ibu. Betul. Ya itu. Ya jadi saya berbuat baik ke mama kan juga pasti ada untungnya ke saya. Iya. Karena itu tujuan saya untuk ke Allah. Betul. Pertama ke Allah, nanti pasti ada ganjarannya. Betul. Tuh. Jadi setiap sholat, sujud gitu aku minta tolong ya Allah lembutkan hati ibu gitu. Masya Allah. Ya pasti kan nggak langsung dijawab, tapi ya beberapa kayak dijawab langsung sama Allah gitu. Ya Allah alhamdulillah gitu. Ya meskipun tipis-tipis tapi ada senengnya gitu loh, sama dijawab sama Allah gitu. Jadi ya kalau misalnya waktu itu saya sholat terus mama saya manggil kan, mama mungkin nggak tahu kalau saya sholat gitu, terus nggak sengaja ya gimana ya saya jawab akhirnya waktu sholat ya gitu. Ya mungkin itu nanti saya sholat lagi. Iya. Gitu. Jadi takutnya nanti mama yang marah, tapi ya saya mengalah, nanti saya sholat lagi aja. Terus nanti takutnya saya ada salah paham di antara kedua. Di situ kan nanti di situ ada kakak saya yang nomor 2 itu. Takutnya nanti kok dipanggil kok nggak jawab gitu, takutnya salah paham lah di situ. Terus ya di situ saya batalin sholat itu tadi, nanti saya niat mau sholat lagi. Jadi saya ya Allah tolong
biar nggak ada salah paham, tolong biar nanti saya nge-WA kakak saya, mohon maaf soalnya tadi saya sholat. Soalnya nanti kalau misalnya saya ngomong sendiri ke mama, nanti mama kayak nggak percaya. Soalnya mama itu lebih ya gitu, kayak lebih nurut sama kakak saya gitulah udahnya. Jadi saya mau WA ke kakak saya, kan saya manggilnya Koko nih. Ko, sorry tadi sholat jadi nggak bisa jawab panggilannya mami gitu. Ternyata dijawab sama Allah. Jadi pas mau buka pintu kamar, saya udah pakai mukena kan ini. Ya kan soalnya habis sholat itu. Saya buka pintu, kaget saya. Ternyata kakak saya di depan kamar. Itu minta masker. Nih minta masker. Langsung kayak, oh ya kok Noni minta maaf tadi Noni sholat. Jadi gitu. Jadi langsung dijawab sama Allah. Kalau jadi nggak perlu di WA lagi, jadi Koko sendiri yang datang ke saya gitu. Jadi itu langsung dijabah gitu aja, ya Allah alhamdulillah gitu. Terus saya sholat lagi gitu. Jadi daripada kesalahpahaman, daripada saya WA, ternyata kakak saya sendiri yang datengin ke saya gitu. Itu sih banyak rintangannya ya di sini Terus saya tetap nyapa mama saya kayak basa-basi lah. Terus saya juga jujur ke mama saya mau pindah gitu, maksudnya ganti KTP gitu. Terus mama saya kayak ya udahlah, kayak ya nangis sih mama saya juga mau nangis kan itu. Ya alasannya ya udahlah, udah terjadi ya sudah gitulah. Ya udah ngasih kayak berkas-berkas juga buat ganti KTP kan itu. Tapi ya saya ngurus ini juga biar ada syarat kan dari kelurahan itu. Saya juga ngasih alasan kenapa saya pindah ke Islam gitu. Terus mama saya juga bilang, kamu kan percayanya sama kalau Tuhan itu cuma satu. Saya jawab tegas iya memang Tuhan itu cuma satu. Terus daripada saya debat panjang sama mama saya cuma dengerin mama ya. Terus saya ya nggak kayak dulu lah, maksudnya kayak tetap jawab mama atau gimana. Soalnya saya kayak sadar ngapain gitu. Jadi saya harus ya kayak lebih lembut lah, alhamdulillahnya. Saya banyak mengalah. Itu sih yang saya rasakan. Jadi saya kayak lebih lembut, lebih merasa tenang gitu aja. Gitu, masya Allah itunya di situ, alhamdulillahnya di situ. Kalau marah yang itu udah dulu pernah. Tapi mungkin sudah dibicarakan sama kakak saya yang nomor 2 itu. Ya sudahlah, itu pilihannya. Mungkin disadarkan dengan cara apa nggak tahu. Ya alhamdulillah, mungkin itu jalan dari Allah lewat kakak saya itu. Dilembutkan. Akhirnya juga mama saya ya akhirnya ya udahlah. Tadi juga pamit keluar ya, saya pakai kerudung gitu ya, saya pamit. Saya keluar dulu. Itu keluarga dari mama juga katanya sudah tahu dari kakak saya itu. Nggak masalah itu. Mbak Lydia Lovinda menjalani proses seperti itu, deg-degan, ada rasa takut, ada rasa tetap takut, gelisah ya. Iya, insya Allah ada ganjarannya itu. Ya kewajaran sih bagi ya putri saya ini kan super nekat dalam artian masalah KTP, dia harus tepatnya harus kepingin ganti KTP. Dari kemarin saya antar ke kelurahan dengan syarat harus ada sertifikat. Cuma itu yang saya pikirkan. Anak saya ngambil mau minta berkas, ini kendala lagi. Dulu waktu mau perpanjangan kontrak di tempat kerja, minta kartu keluarga, ini sudah dicurigai. Jadi suudzon itu kalau putri saya ini selalu ada. Mau buat apa dia selalu suudzon. Tolong dijelaskan. Kalau nggak ada penjelasan, mereka nggak akan mengerti. Karena itu tadi, dia mau jadi mualaf, ini sudah
Wah, sangat berat. Kasihan. Saya bisa merasakan biarpun nggak jadi satu dengan saya, tapi batin saya ini selalu merasakan ada apa dan ada apa. Ternyata betul apa yang menjadi pikiran di hati saya ini terbukti. Ternyata ada intimidasi di situ. Mama itu bilang kan di meja makan gitu ya. Mami tuh pasti ya tahu kamu alasannya kenapa, tapi nggak tahu, tapi mama nggak cerita kayak gimana. Pokoknya itu yang tahu mama saya, jadi saya pun juga nggak mau tanya gitu. Mami juga merasa kamu kan ini kan percayanya kan Tuhan cuman satu kan gitu, dia bilang gitu. Terus saya bilang tegas, iya Tuhan cuman satu, saya bilang gitu. Di situ saja yang kayak ya kaget juga mama bilang gitu, tapi ya sudahlah. Yang penting mama saya tahu gitu. Mama saya tahu. Saya pun juga membantu mama saya bagaimanapun juga. Ya tetap ibu saya itu pokoknya ya saya cuman berdoa buat melembutkan hati mama saya. Insya Allah juga dapat hidayah iman Islam, itu aja sih. Amin. Saya doakan selalu itu setiap sholat itu. Amin. Itu kata-kata Tuhan, berarti kamu percaya Tuhan itu satu. Keyword yang insya Allah membuat itu pintu hidayah, insya Allah. Iya, insya Allah. Karena Yesus pun tidak pernah menyampaikan bahwa Tuhan itu 2 atau 3, tidak pernah. Dan Trinitas itu juga tidak pernah. Termasuk Paulus itu juga tidak pernah mengajarkan Trinitas. Paulus sendiri ya. Bahkan Bible setebal itu juga tidak pernah mengajarkan Trinitas. Kecuali ada ayat yang kata dari para pendeta sendiri menyatakan itu ayat tambahan. Yang paling ayat andalan ya, yang paling perlu disadari oleh saudara kita Kristen, bahwa Bible menguatkan tentang Tuhan itu satu ada di Markus pasal 12 ayat 29 tuh. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Hukum terutama itu ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, Echad. Tidak ada lagi kan? Tidak ada penjabaran yang lebih detail lagi dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Karena kalaupun penafsiran ya Echad kan satu. Tidak ada Tuhan itu satu dalam 3 kan, tidak ada. Di situ Echad. Bukan kesatuan kan? Bukan kesatuan juga. Ya. Kemudian di Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Hidup kekal itu berarti hidup untuk akhirat kan. Bahwa mereka itu umat seluruh umat manusia mengenal engkau bukan mengenal aku ya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu Yohanes pasal 17 ayat 3. Dan ini ayat-ayat 2 ayat ini tidak pernah dibacakan di gereja. Tetapi ini semuanya perjanjian baru ini. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya. Itu masih ada lagi yang dikuatkan lagi, satu-satunya. Kalau sudah satu-satunya, kalau masih satu masih oke lah, masih ada toleransi ya. Iya. Kalau masih satu-satunya itu, kalau sudah satu-satunya, sudah tidak ada duanya. Sudah tidak ada duanya. Iya. Awalnya saya ngajak keluar saya ngajak keluar. Hari pertama keluar itu saya pasti pakai kerudung. Jadi dia kayak seneng lihat saya, new style gitu katanya. Iya, aku bilang gitu. Terus habis gitu ya saya bilang ya menutup lah, aku bilang gitu, menutup aurat itu wajib, saya bilang gitu. Terus ya jalan-jalan, terus dia waktu makan nyinggung kayak,
cantik, lebih kalem lah. Terus aku bilang Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih, aku bilang gitu. Terus habis gitu hari kedua keluar lagi, saya jemput dia di kerjaannya, saya keluar makan, terus habis itu dia ya kayak cerita-cerita tentang hidupnya lah. Terus saya juga jawab cerita-cerita, terus dia bilang kayak gini, bentar, mending di rumahmu aja, dia bilang gitu. Menceritakan tentang saya, alasan saya kenapa masuk Islam. Terus dia bilang gitu. Akhirnya itu waktu Isya itu. Jadi kan waktu itu di jalan. Terus saya bilang, ya Tin, aku bilang gitu, nanti kamu mandi dulu, aku tak sholat. Habis mandi, kamu masih belum selesai mandi, tak tinggal sholat. Ya, aku bilang gitu, harus sholat kan. Habis itu udah masuk rumah, kita sebelum mandi dia cerita, tanya, Lid, kenapa kamu gini alasannya, tapi kalau nggak mau kamu jawab nggak apa-apa, dia bilang gitu. Tak jawab kok, tapi sebisaku aja, nggak sampai menjerumus banget juga kamu. Intinya dari inti, aku bilang gitu. Ya intinya yang aku percaya itu Tuhan cuman satu, Tin, aku bilang gitu. Kalau masalah Yesus itu tetap harus tak percayai dan saya tak hormatin, tapi sebagai nabi, utusan Allah, aku bilang gitu. Terus dia kayak, oh ya nggak apa-apa gini. Terus aku bilang kalau alasanku kenapa juga masuk Islam, karena ya ini Tin, aku berusaha untuk memperbaiki diri dan lebih nyaman di Islam ini. Karena apa? Aku menutup auratku ini sudah sudah lebih adem daripada yang dulu. Aku alhamdulillah jauh lebih baik daripada dulu. Bukan berarti aku paling baik di sini. Aku cuman merasakan yang aku rasakan sekarang, aku lebih baik. Udah nggak kayak memikirkan duniawi sama sekali. Ya nggak begitu memikirkan duniawi sama sekali. Aku bilang gitu ke Christine kayak, ya temanku namanya Christine ini. Dia kayak, dia kayak dengerin itu sampai kayak serius banget gitu. Ya namanya juga sahabat ya. Jadi kayak dia mungkin mendengarkan, mungkin dia mendukung lah itu. Terus habis gitu aku juga bilang kalau misalnya aku takut kalau misalnya terlalu fokus ke duniawi itu nggak ada nggak ada nikmatnya lah, nikmat sementara, Tin, aku bilang gitu. Nikmat yang sesungguhnya itu ya ini, fokus ke akhirat itu aja. Lebih takut itu sih. Terus dia kayak, oh iya sih gitu. Terus kamu juga jangan salah berpikir, Tin, sama yang aku peluk sekarang itu. Nggak ada ajaran yang nggak baik di sini, aku bilang gitu. Malah justru membuat kita lebih baik itu. Terus dia bilang, iya sih, itu tergantung orangnya, memang iya. Tapi juga aku nggak bilang orang yang pasti kayak gini nanti lebih baik, enggak gitu. Pasti semua manusia pasti ada luputnya lah, ada salahnya, ada dosanya. Toh aku bilang gini karena kamu tanya ya, Tin, aku bilang gitu. Bukan berarti aku bilang kayak gini, aku nggoda kamu buat masuk Islam, enggak. Itu karena dari panggilan hati dan hidayah dari Allah, aku bilang gitu. Terus ya udah, dia sudah selesai mandi, terus dia tanya, Lid, rokaat itu kayak gimana sih gitu. Waduh, kalau nggak dipraktekin ini ya bingung gitu ya. Ya udah gini aja wes, nanti kalau pas aku sholat liatin aja, tapi jangan ganggu loh ya, aku bilang gitu. Takutnya kan saya nggak fokus gitu ya, nggak khusyuk gitu. Jadi dia di sebelah saya, dia nggak tahu dilihat apa enggak. Pokoknya saya fokusnya sholat kan di situ. Sholat. Habis itu sudah selesai, dia kayak tanya tentang make up lah. Terus saya nyamperin dia.
Terus saya udah beritahu makeupnya kayak gimana, terus akhirnya dia bilang, aku udah lihat sholatmu gitu. Ya aku bilang gitu, ya gitulah namanya rokaat. Jadi saya praktekin lagi, ini namanya rokaat, tapi Allahu Akbar gini. Oh dia kayak kepo, kayak oh iya. Terus dia nyeletuk lagi, bilang, Lid, waktu kamu sholat pakai mukena so kayak kelihatan adem gitu. Masya Allah, aku bilang gitu. Kan aku malu terus itu. Ya udah, ya itulah sholat, aku bilang gitu. Pokoknya itulah intinya sholat kayak gitu. Terus aku kayak cerita juga tentang apa namanya, kenapa sih lebih bener-bener adem banget kalau misalnya takut nggak sholat gitu loh. Gini Tin, nanti karena takutnya sholat itu wajib. karena bilang sholat itu wajib, itu dasarnya. Terus habis itu aku cerita tentang apa namanya, harus sedikit menyinggung ini sih. Waktu itu kan aku jemput si Kristinya, jemput Kristin itu ada temennya, dia agak banci gitu loh. Dia banci, terus habis itu ada ceritanya Nabi Lut yang sampai sekarang merinding juga kan ceritanya, dan terkesan. Itu tak ceritain nih, ini yang aku tahu ya Tin, gini aku ceritain. Itu kayak dengerin yang apa namanya, soal cerita yang dimana istrinya Nabi Lut nggak patuh sama suaminya, kan dia lihat ke belakang, akhirnya timpa sama batu kepalanya. Itu dia kayak beneran lah gitu. Yaitu kita juga harus nurut sama suami gitulah nanti. Makanya jangan mikirin duniawi dah. Disitulah ya aku bilang kayak gini, ambil hikmahnya aja untuk kehidupanmu, aku bilang gitu. Jangan dilihat dari orangnya, tapi dari omongannya, itu aja. Dan jangan berarti aku bilang gini, kembali lagi itu tadi yang aku bilang, jangan berarti aku bilang kayak gini aku ngoda kamu buat ikut aku, maksudnya ngoda kamu buat masuk Islam. Itu pasti ada panggilannya. Ya Lid, dia bilang gitu. Kayak ada rasa senangnya juga dia lihat aku kayak gini gitu. Baju-baju dulu yang ya mungkin agak terbuka saya kasih semua ke dia. Bener-bener udah nggak mau aku gitu. Dan nih ambil gitu. Ada yang kayak gini ambil, aku bilang gitu. Sudah nggak mikirin duniawi lagi. Dibilang gitu karena temanku ada yang respect aku juga, maksudnya ngehormatin aku juga. Dia juga kepo gitu. Ya insya Allah lah mungkin ada hidayah.